Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Kakek tewas terbakar saat membersihkan sampah di kebun belakang rumahnya Desa Sirigan, Kabupaten Ngawi. Eksekusi rumah di Surabaya diwarnai kericuhan, massa saling dorong dan baku hantam dengan polisi. Suami istri di Pasuruan membuat brownies dengan bahan pewarna alami dari daun pisang kering. Saudara, ruko sebagai gudang penyimpanan kabel dan peralatan listrik di Jember terbakar. Upaya pemadaman terpaksa dihentikan berulang kali karena petugas sulit mendapatkan air. Kebakaran terjadi di sebuah ruko yang digunakan sebagai gudang penyimpanan kabel dan peralatan listrik di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember. Kobaran api yang membesar membuat para penghuni ruko lainnya panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang dagangannya. Si jago merah bahkan akhirnya merambat ke lantai 2 ruko yang berisi penuh peralatan listrik serta bohlam. Tim damkar Pemkab Jember yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Namun pemadaman sulit dilakukan karena banyaknya material mudah terbakar di dalam ruko. Apalagi petugas juga sulit mendapatkan air. Menurut saksi mata, peristiwa kebakaran terjadi saat gudang itu baru saja ditutup dan seluruh pekerja sedang istirahat siang. Api pertama kali diketahui dari bagian depan ruko, di mana banyak terdapat gulungan kabel listrik. Apinya dari bawah tadi, Mas. Dari bawah dulu, merapat ke atas airnya. Apa membakar apa itu, Mas? Pembesaran dari kardus-kardus yang bertumpukan di dalam sama kabel-kabel yang ada. Ini apa gudang apa? Ini gudang kabel, Mas. Pusatnya ada di Gebang, di Pasar Gebang. Iya. Ada aktivitas nggak di dalam tadi? Tadi tidak ada aktivitas, teman-teman kan pada makan semuanya, karyawannya. Banyak yang makan. Jam 12 memang waktu mereka untuk makan. Jadi mereka tinggal ditutup rapat sama mereka, digembok dari luar. Kronologi kejadiannya listrik atau apa kita belum tahu masih. Nanti kita tanya teman-teman sebagai karyawan yang ada di dalam tadi, Mas. Nah, ini sementara ini anggota besi baku untuk melawan api yang sekarang ini masih besar-besarnya, apalagi di lantai 2. Sekarang kesulitan kita hanya mata sumber air, kita kesulitan untuk damkar. Nah, makanya kita sementara ngambilnya di POM Pertamina. Kita masih besi baku melawan api, dan tahu sampai jam berapa nanti ini finishingnya. Kobaran api akhirnya baru bisa dikendalikan setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, minibus terbakar saat melintasi jalan raya Pegunungan Ara-Ara, Bondowoso. Meski mobil hangus, hanya tersisa kerangka pengemudi dan 2 penumpang selamat. Minibus yang dikendarai oleh Hamim, warga Sumber Canting, Bondowoso, terbakar di Jalan Raya Pegunungan Ara-Ara, Kecamatan Wringin, Bondowoso, Selasa malam. Warga sekitar tak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api, sebab api terus berkobar dan sesekali terdengar suara letusan. Upaya pemadaman baru bisa dilakukan 45 menit kemudian setelah petugas damkar Satpol PP Bondowoso tiba di lokasi. Api pertama kali terlihat dari bagian belakang mobil, lalu api dengan cepat melalap seluruh bodi mobil. Beruntung pengemudi dan 2 penumpangnya selamat. Perjalanan dari Surabaya menuju Bondowoso. Untuk kerugian diperkirakan kurang lebih 115 juta. Adapun korban dalam hari ini nihil, tidak ada korban jiwa. Dan mobil damkar beserta tim bisa melakukan pemadaman dan kondisi saat ini sudah terkendali. Penyebab kebakaran masih diselidiki, sedangkan kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Sementara itu saudara, seorang kakek di Ngawi ditemukan tewas terbakar di kebun jati miliknya. Korban diduga terjebak api saat membakar daun jati kering.
Tukiran warga desa Sirigan, Kabupaten Ngawi ditemukan tewas terbakar. Jasad kakek 71 tahun ini pertama kali ditemukan di kebun jati belakang rumahnya Selasa petang. Kuat dugaan korban tewas terbakar akibat terjebak api saat membakar daun jati kering. Nggih samar plong ya pun kebakaran teng mriku niku. Ngemban geni niku nggih pun mboten enten. Jenengan pas lewat nggih. Nggih pas liwat niku, liwat teng Wandi. Itu terbakar karena apa Mbah niku? Menawi nggih keng dadar niku Pak menawi. Kok dibakar sinten kok mboten semerap. Polisi telah melakukan penyelidikan termasuk meminta keterangan beberapa saksi. Kondisinya untuk Pak Tukiran ini sudah berumur 71 tahun, jadi sudah tua, darah pun. Itu kemungkinan beliau berusaha mematikan api, namun demikian kelelahan, kemudian mungkin jatuh di pas ada bekas kebakaran itu. Usai visum di tempat, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Eksekusi rumah di Surabaya diwarnai kericuhan, massa saling dorong dan baku hantam dengan polisi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.